Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat negara untuk membahas isu-isu strategis yang sedang menjadi perhatian pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan sejumlah pejabat yang hadir diantaranya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara Herindra, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Kepala Perum Bulog Rizal Ramdhani, juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Meski berlangsung tertutup, Seskap Teddy menjelaskan pertemuan digelar membahas berbagai isu strategis termasuk keamanan dan ketahanan pangan nasional. Sementara Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan dalam pertemuan melaporkan perkembangan program makan bergizi gratis. Dadan menyebut ada 5.103 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di seluruh Indonesia dan telah melayani 15 juta penerima manfaat. Saatnya Anda ikuti Publik Interaktif Radio Andika. Publik Interaktif dipersembahkan oleh... Sudahkah Anda bayar listrik bulan ini? Ingat, batas akhir pembayaran listrik adalah tanggal 20 di setiap bulannya. Bayar di awal waktu setiap tanggal 1. Tanggal 20 adalah tanggal jatuh tempo pembayaran listrik dan apabila belum terbayar, maka PLN akan melakukan pemutusan sementara di tanggal 21. Baik berupa segel MCB, migrasi ke meter prabayar atau token, bongkar KWH atau putus kabel SR. Lakukan pembayaran tagihan listrik awal bulan. Cek tanggal jatuh tempo dan siapkan dana sebelum jatuh tempo. Dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan, berarti Anda sudah berpartisipasi membangun daerah. Dipersembahkan PLN UP3 Kediri. Radio Andika. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman, saya Ilman Siawan. Saatnya pagi ini kita akan berbincang kaitannya dengan menyambut 80 tahun Indonesia Merdeka. Tentu banyak promo ya di berbagai stasiun. Nah, yang gak kalah seru PLN yang sehari-hari kita juga manfaatkan jasanya. Kita bisa dapatkan banyak manfaat nantinya, terutama kalau bayar listrik tepat waktu di bulan kemerdekaan saat ini. Nah, apa saja hal-hal yang bisa kita dapatkan ya, informasi dari teman-teman PLN. Di studio sudah hadir Pak Sukron Masudi selaku manajer ULP Pare dan Pak Aditya Bimantara manajer ULP Ngadilui. Pak Sukron, Pak Adit, gimana kabarnya? Alhamdulillah, selamat pagi. Alhamdulillah sehat Mas Ilman. Sehat dan Mas Ilman. Semangat terus sehat. Ya. Semangat Mas Ilman. Betul sekali. Nah, tentunya di bulan Agustus ini ada informasi ataupun hal-hal yang bisa diketahui oleh para pelanggan PLN masyarakat umumnya ya. Kita mulai dari Pak Sukron dulu, silakan Pak. Baik, terima kasih. Kami dari PLN dalam rangka HUT RI ke-80, kita saat ini sedang ada promo tambah daya. Ya. Jadi promo diskon biaya tambah daya, energi kemerdekaan, tambah daya, tambah merdeka. Jadi tambah daya ini berlaku untuk konsumen satu fasa. Jadi untuk semua golongan tarif, maksimal daya yang bisa ditambah dayakan sampai dengan daya 7.700 Mas Hilman. Dari daya paling kecil ya 450 maksimal sampai dengan daya 7.700. Nah, promo ini terbatas, berlaku mulai tanggal 10 sampai tanggal 23 Agustus. Oh, sampai tanggal 23 ya? Iya, karena terbatas, monggo segera mengajukan tambah daya. Ini proses tambah dayanya dilakukan di aplikasi PLN Mobile. Jadi pelanggan pertama apabila belum punya aplikasi bisa download terlebih dahulu. Setelah download nanti verifikasi akun. Kalau akunnya sudah terverifikasi, nanti bisa digunakan untuk proses menikmati semua promo yang berlaku di PLN. Nah, saat ini promo yang berlaku adalah promo tambah daya. Jadi pelanggan cukup melakukan pembelian pulsa di aplikasi PLN Mobile atau pembayaran tagihan listrik apabila belum melakukan pembayaran tagihan listrik di bulan ini. Jadi beli token juga ya? Beli token. Setelah beli token nanti akan mendapatkan voucher dan vouchernya itu bisa digunakan. Nah, tapi karena ini berlakunya sampai tanggal 23, maka monggo segera digunakan vouchernya
Karena kalau sudah lebih dari tanggal 23 nanti tidak bisa digunakan. Tinggal 10 hari lagi ini Pak Iya. Sukron ya. Jadi semua daya bisa ya 450, 900. Bisa. Jadi nanti daya satu fas dan semua tarif. Jadi ada tarif sosial, tarif publik, tarif industri, bisnis, Rumah tangga. rumah tangga. Nah ini ada momen Agustusan, saya kira di masyarakat banyak event kegiatan, terutama di kantor-kantor pemerintahan yang Ya. ada kegiatan 17 Agustusan. Ini momen yang tepat untuk mengajukan tambah daya, lumayan 50% Mas Hilman. Separuh ya. Separuhnya. Jadi kalau dari 450 misalnya kan ke 7.700 itu normalnya 7 juta. Ini saat ini hanya membayar separuhnya saja 3.500.000. Wah, ini juga peluang bagi teman-teman pengusaha ya. Betul, jadi sektor UMKM, Ya. bisnis yang saat ini sedang berkembang dan membutuhkan daya listrik yang besar, ini sangat besar sekali keuntungannya. 50% nanti yang 50% bisa untuk beli token. Jadi nggak perlu sama sekali ke kantor ya Pak? Tidak perlu, jadi saat ini layanan PLN sudah terlayani di aplikasi PLN Mobile. Jadi aplikasi PLN Mobile ini seperti kantor PLN yang ada di genggaman kita. Gadget ya. Iya, jadi kita mau pasang baru, tambah daya, mau laporan gangguan, tidak perlu datang ke kantor PLN dan ini 24 jam. Apabila pelanggan mengadukan keluhan atau gangguan, jam berapapun akan termonitor oleh petugas kita. Jadi tidak perlu datang ke kantor dan menunggu hari dan jam kerja, tidak perlu. Langsung ditangani. Langsung ditangani. Jadi kalau posisi luar kota lebih mudah ya, tinggal di Betul. aplikasi ini ya. Jadi Mas Hilman nanti pada saat mungkin sedang ada di luar Jawa Timur misalkan ya, listrik rumahnya ada kendala, nggak perlu nunggu datang lagi ke Jawa Timur, cukup dari aplikasi PLN Mobile bisa. Termasuk pembayaran tagihan listrik. Ya. Ya teman-teman yang sudah punya aplikasi PLN Mobile bisa rajin ngecek-cek di situ, banyak fiturnya ya. Betul sekali. Tidak hanya beli token atau pengaduan saja. Iya. Ya, Pak Aditya, kalau promo juga dilaksanakan ternyata 50% ya. Dibuka mulai kapan ini Pak? Ya, Mas Hilman, ini tadi disampaikan Pak Sukron ya terkait dengan promo tambah daya di masa kemerdekaan. Ya. Tambah daya tambah merdeka, tagline-nya itu Mas Hilman ya. Jadi ini kita sudah mulai per hari Minggu kemarin ya. Kita sudah mulai tanggal 10 Tanggal Agustus 10. ya. Jadi untuk saat ini animo masyarakat cukup banyak ya Pak Mas Hilman. Jadi di contoh saya di Ngadilu aja kemarin, per hari kemarin kita sudah sampai 40 pelanggan yang mendaftar dengan berbagai varian daya ya, terutama dari yang 900 ke 1300. Kemudian juga ada tadi kalau ada kantor-kantor pemerintahan yang sedang mengadakan acara, daripada bingung jeglek-jeglek Mas Hilman, monggo ini kesempatan ya. 17 Agustusnya masih 4 hari lagi ya, masih 4 hari lagi ya, masih 4 hari lagi. Silakan, masih ada kesempatan, barangkali ada acara di desanya, kemudian ada acara di lapangan, kemudian ada acara di katakan kantor-kantornya, monggo silakan, nanti tambah daya diskon 50% dan hanya singkat Mas Hilman, 10 sampai tanggal 23 Agustus. Sekarang 13. Iya, tanggal 13 cukup duduk di rumah, duduk di kantornya, pakai install aplikasi PLN Mobile, verifikasi, kemudian beli pulsanya juga nggak ada mahal-mahal, bisa 5.000 cukup Mas Hilman beli pulsa. Nanti pulsa minimal ya? Iya, nanti bisa beli, dapat voucher. Nah vouchernya per aplikasi PLN Mobile dapat 4. Nah silakan nanti kalau sudah dapat voucher bisa langsung tambah daya di PLN Mobile. Di situ juga di PLN Mobile itu kita pembayarannya sudah connect juga Mas Hilman dengan Mandiri VA, BRI VA, Bank Himbara, kemudian BSI juga. Kemudian GoPay, ShopeePay semua sudah connect. Jadi Bapak Ibu pelanggan di rumah yang menghendaki bisa langsung one stop solution ya dengan PLN Mobile. Nanti tinggal dibayar, tidak lama. Kalau bayar pagi paling sorenya sudah langsung dieksekusi juga, di lapangan. Tapi kalau bayarnya sore, Mas Hilman mungkin tunggu besok pagi langsung kita eksekusi. Jadi petugas nggak perlu, pelanggan tidak perlu datang repot-repot ke kantor. Begitu Mas Hilman. Pak Adit, kalau dari aplikasi PLN Mobile itu di fitur yang mana bisa diklik lebih dulu?
Oh ya, kalau di fitur aplikasi PLN Mobile ini sebenarnya teman-teman di awal kalau masih belum nginstal itu kan kami perlu nginstal dulu ya. Oh ya. Perlu nginstal, kemudian nanti bikin PIN 6 digit angka silakan dibikin, kemudian lakukan verifikasi. Nah, verifikasi ini perlu foto KTP, kemudian foto diri dengan KTP-nya, nanti diverifikasi atau 24 jam. Nah, di fitur-fitur PLN Mobile nanti ketika sudah verifikasi bisa langsung masuk saja pembelian pulsa dulu Mas Hilman, atau pembayaran pulsa yang pasca bayar. Bisa ada 2 pilihan Mas Hilman. Untuk yang meter rumahnya itu pasca bayar, dia bisa membayar tagihan bulanannya di bulan lalu. Tapi kalau yang rumahnya itu meterannya pulsa, bisa membeli pulsa. Istilahnya token itu. Betul, memberi token. Kemudian nanti tinggal masuk aja di reward. Nanti diklaimkan, di situ dilihat ada reward saya. Nanti di menu reward itu kelihatan ada beberapa vouchernya. Kalau beli pulsa 4 kali ya dapat vouchernya 4. Setelah itu tinggal klik aja di menu ubah daya dan migrasi Mas Hilman. Diikuti langkah-langkahnya, nanti di akhir ada verifikasi email, tinggal verifikasi langsung bayar VA, baik itu pakai bank, Shopee Pay maupun pakai GoPay, silakan langsung nanti selesai. Begitu Mas. Oh, virtual account ya? Virtual account. Betul. Jadi balasan kalau sudah diterima itu semuanya di aplikasi ya? Betul, termasuk nanti ketika sudah daftar Mas Hilman, teman-teman pelanggan bisa juga lihat progresnya sampai mana saat ini kan gitu ya. Bisa proses verifikasi, proses pembayaran atau proses pekerjaan. Termasuk kalau sudah selesai juga ada notifikasinya di sana bahwa sudah dalam pekerjaan petugas dan selesai. Nah, fitur PLN Mobile ada situ. Kalau dulu pelanggan banyak datang ke kantor untuk melakukan pasang baru tambah daya, sekarang sudah tidak perlu Mas Hilman. Jadi cukup PLN Mobile. Kemudian juga di PLN Mobile ini pelanggan juga bisa kalau ada gangguan di rumahnya itu bisa melihat di sana juga, bisa melaporkan, bisa melihat pengumuman di sana juga Mas Hilman. Jadi fiturnya cukup banyak dan bisa dipelajari oleh pelanggan-pelanggan kita yang ada di UP3 Kediri. Ya, itu teman-teman sangat mudah ya aplikasi PLN Mobile, dimanapun berada kita bisa cek juga mengenai kelistrikan kita, termasuk tambah daya ya, tidak perlu datang ke kantor PLN. Tentu banyak hal yang bisa kita berbincangkan, teman-teman bisa berinteraksi langsung ya dengan Pak Sukarno Mahsudi selaku manajer ULP Pare dan Pak Aditya Bimantara manajer ULP Ngadilui. Anda bisa manfaatkan 0811 345 4000. Sudahkah Anda bayar listrik bulan ini? Ingat, batas akhir pembayaran listrik adalah tanggal 20 di setiap bulannya. Bayar di awal waktu setiap tanggal 1. Tanggal 20 adalah tanggal jatuh tempo pembayaran listrik dan apabila belum terbayar, maka PLN akan melakukan pemutusan sementara di tanggal 21. Baik berupa segel MCB, migrasi ke meter prabayar atau token, bongkar KWH atau putus kabel SR. Lakukan pembayaran tagihan listrik awal bulan, cek tanggal jatuh tempo dan siapkan dana sebelum jatuh tempo. Dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan, berarti Anda sudah berpartisipasi membangun daerah. Dipersembahkan PLN UP3 Kediri. 105,7 Radio Andika. Saya buka kesempatan ke teman-teman gatekeeper email. Informasi dari Mas Tommy melintas di Jalan Raya Kediri Nganjuk, Dusun Sumberwungu, Kecamatan Kedung Sari, Kediri, melihat ada insiden lalu lintas yang menyebabkan seorang wanita yang tergeletak di pinggir jalan, dan ternyata betul saat saya konfirmasi itu masuk wilayah hukum Polsek Tarokan. Saya sudah dibantu Aibda Gunawan, anggota fungsi Satuan Narkoba Polres Kediri Kota, karena memang beliau dulunya menjabat menjadi Kasih Humas di Polsek Tarokan, namun saat ini sudah kembali pindah ke Polres Kediri Kota. Namun saya sudah diarahkan untuk menghubungi unit Provos Polsek Tarokan yang baru, Pak Chandra. Nanti akan dibantu update apakah sudah selesai evakuasinya. Saat ini anggota sudah ada di lokasi kejadian dan sudah melakukan proses evakuasi. Pak Didi menanyakan, operasional Bandara Doho Kediri apakah
atau kira-kira kapan mulai beroperasi? Saya sudah berkomunikasi dengan Bu Farah Mutia, Humas Bandara Doho Kediri. Nanti beliau akan menjelaskan via on air bersama Radio Andika. Berikutnya Santi. Mas Rangga di Nganjuk Kota, apa yang harus dilakukan jika pembayaran listrik melalui PLN Mobile gagal? Mbak Dinar di Bulinggi Blitar, bagaimana cara mengajukan tambah daya melalui aplikasi PLN Mobile? Pak Firman di Kandat Kediri, apakah ada kriteria agar bisa tambah daya dengan diskon 50% serta berlaku sampai kapan? Terima kasih teman-teman bergabung melalui 0811 345 4000. Mas Rangga di Nganjuk menanyakan tentang pembayaran listrik melalui aplikasi PLN Mobile ini. Silakan Pak Sukron atau Pak Aditya. Oke, baik. Ini Pak Rangga, Mas Rangga. Mas Rangga ya. Ya. Mas Rangga ini kayak di film-film itu ya Mas Hilman. Ya Mas Hilman, ini cukup menarik ya. Jadi pembayaran di PLN Mobile ini sudah ada fiturnya di kami ini cukup lama ya. Jadi Mas Rangga mungkin interest ya bagaimana cara membayarnya. Yeah. Jadi semudah seperti kita membayar via aplikasi Shopee, Tokopedia itu Mas Hilman. Jadi Mas Rangga nanti silahkan download PLN Mobile, kemudian di PLN Mobile ini ada fitur tambah ITPEL. Jadi pertama yang dilakukan adalah menambah ID pelanggan. Ya, ITPEL pelanggan dulu. Silakan ditambah ITPEL-nya. Nanti kalau Mas Rangga itu dia pasca bayar yang tidak pakai token ya Mas Hilman, itu dia bisa melihat riwayat pemakaian listriknya bulanan selama 6 bulan terakhir. Jadi sekarang misalkan Agustus, dia sudah bisa melihat tagihannya dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Nah, tinggal nanti diklik di bulan Juli yang pembayaran terakhir ya Mas Hilman, diklik saja, kemudian nanti tinggal di pay di situ, tinggal klik bayar. Nah, ketika diklik bayar nanti kemudian diarahkan ke VA mandirinya atau VA banknya, kemudian GoPay tinggal diklik, kemudian nanti masukkan password atau nomor handphone dari ShopeePay maupun GoPay-nya ya. Setelah itu tinggal diklik aja langsung bayar. Jadi semudah itu Mas Hilman. Yang penting Mas Rangga nanti masukkan ITPEL-nya tambah ITPEL di fitur PLN Mobile. Itu aja sih yang kalau untuk yang pasca bayar. Sedangkan untuk yang meteran prabayar atau pulsa itu nanti teman-teman pelanggan juga bisa melihat historis pembelian pulsa. Misalkan Mas Hilman kemarin beli pulsa, kemudian struknya hilang gitu Mas Hilman. Nah itu di fitur PLN Mobile kalau tambah ITPEL-nya sudah ditambahkan, nanti bisa melihat kemarin berapa nomor token yang sudah kita belikan kemarin nomornya. Itu bisa dilihat juga di riwayat pembelian pulsa tadi. Nah itu bisa disampaikan di sana dan pembelian juga bisa. Nah di PLN Mobile juga ada fitur pembayaran non tagihan listrik. Jadi kalau teman-teman pelanggan itu mau mengajukan pasang baru tambah daya, kemudian ada nomor registrasinya, tinggal dimasukkan di pembayaran non tagihan listrik juga bisa di situ. Gitu. Tapi setelah masukkan registrasinya sama prosesnya, tinggal dikonekkan dengan Bank Mandiri atau Shopee atau yang lain, monggo silakan. Kemudian tinggal klik bayar, langsung selesai. Baik, ada informasi di Gatekeeper Santi. Bergabung Bu Vita di Purwoasri Kediri. Bu Vita. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, silakan Bu Vita. Saya mau nanya Pak, cara untuk migrasi dari token ke pasca bayar itu gimana ya? Karena di aplikasi ada penambahan atau migrasi. Cuman setelah saya lakukan itu untuk penambahan daya aja ya, migrasinya belum ada. Oh, hanya penambahan daya saja ya? Betul. Itu saja Bu Vita? Iya itu aja, terima kasih. Sama-sama Bu Vita, silakan Pak Sukron ya. Baik Bu Vita, untuk migrasi dari token tadi ya ke pasca bayar itu bisa dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile. Itu di menu ubah daya dan migrasi. Nanti pada tahapan pemilihan nanti tahapannya adalah migrasi dari prabayar ke pasca bayar. Itu bisa dilakukan. Nah dari prabayar ke pasca bayar itu bisa dilakukan melalui PLN Mobile dan nanti ada namanya pembayaran uang jaminan langganan UJL. Itu nanti sesuai daya masing-masing pelanggan. Nanti biaya uang jaminan langganan itu bisa dilakukan dengan metode angsur.
UJL beda-beda ya Pak? Iya, berdasarkan besaran daya pelanggan dan tarifnya. Di aplikasi ada? Iya, nanti Bu Vita apabila kesulitan, nanti bisa dibantu, disampaikan melalui pengaduan yang ada di PLN Mobile Bu Vita. Nanti pengaduan apabila Ibu mengalami kendala dengan migrasi dari prabayar ke pascabayar. Jadi Mas Hilman saat ini PLN memberikan keleluasaan kepada pelanggan untuk memilih layanan pascabayar maupun layanan prabayar, baik untuk pasang baru maupun migrasi. Ya. Jadi misalkan pelanggan dahulunya pasang barunya pakai prabayar, kemudian saat ini saya pengen ke pascabayar bisa dilayani secara online melalui aplikasi PLN Mobile, dan itu sudah bisa dilakukan di seluruh unit layanan. Apabila ada kendala, mungkin pelanggan nanti bisa mengadu dan dengan senang hati kami akan membantunya. Oh, di fitur tulisan pengaduan ini ya Pak? Iya, apabila ada kendala. Nanti pengaduan, nanti pilih topik yang akan disampaikan. Ya. Nanti apabila sudah melakukan laporan di situ, otomatis saat itu juga keluhan dari pelanggan akan masuk ke sistem kami dan termonitor untuk segera kami selesaikan. Ya, itu Bu Vita dicoba lagi di aplikasi mobile. Jadi enak betul ya? Betul. Jadi ini kantor PLN yang ada di genggaman kita, Pak. Mungkin kantor PLN sekarang nggak selama dulu ya? Iya, betul sekali Mas Hilman. Semua serba online sekarang. Iya. Baik Bu Vita, tadi ada Mbak Dinar di Wulingi Blitar yang tanya pengajuan tambah daya melalui aplikasi. Pak Sukron. Ya, tadi ada syarat ketentuannya. Jadi syarat ketentuannya adalah pertama sudah menjadi pelanggan PLN 1 tahun, Mas Hilman. Ya. Jadi kalau pelanggan yang baru pasang baru di bulan Juli 2025 atau di tahun ini itu belum bisa ikut promo. Jadi harus menjadi pelanggan PLN sebelum 1 Agustus 2024. Itu syarat yang pertama. Yeah. Kemudian yang kedua, ini berlaku khusus pelanggan 1 fasa saja. Artinya 1 fasa itu tangga dayanya adalah mulai dari 450 sampai 7.700. Itu maksimal ya? Iya, maksimal. Jadi kalau ada pelanggan istilah pelanggan 3 fasa itu belum bisa ikut promo ini. Nah, kemudian ini hanya bisa dilayani melalui aplikasi PLN Mobile. Jadi kalau pelanggan nanti datang ke kantor PLN setempat, itu pun kita layani dengan aplikasi. Dengan senang hati kami nanti akan membantu apabila ada pelanggan yang belum mempunyai akun PLN Mobile. Atau bingung cara tekan-tekannya ini. Betul sekali. Jadi pelanggan apabila belum familiar dengan aplikasi PLN Mobile nanti bisa datang ke kantor dan pasti kita bantu solusinya agar pelanggan bisa menikmati promo kemerdekaan ini, Mas Hilman. Ya, tadi Pak Sukron menyebut UJL itu bisa dicicil sampai berapa 12 kali. Oh, 12 kali. Ya, jadi kalau misalkan Mas Hilman rumahnya saat ini listrik token misalkan dayanya 900 pindah ke biasa, itu UJL-nya kurang lebih 60.000 itu nanti ada opsi cicilan atau angsuran, nanti bisa 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Nah, nanti ketika tagihan pertama muncul itu nanti akan bersamaan dengan angsuran UJL tadi sampai dengan batas angsuran. Kalau misalkan 3 bulan ya nanti selama 3 bulan akan ada tambahan. Di aplikasi itu ada ya Pak? Iya, nanti di tagihan rekening listriknya. Ya, itu Mbak Dinar. Sementara Pak Firman di Kandat yang tanya kriteria tambah daya diskon 50%, termasuk berlakunya tadi 23 Agustus ya. Betul. Jadi yang perlu diketahui adalah kriterianya tadi Mas Hilman ya. Jadi sudah menjadi pelanggan PLN 1 tahun, jadi sebelum 1 Agustus 2024. Dan ini promo ini berlaku untuk semua tarif ya. Artinya tidak hanya rumah tangga, tapi semua tarif. Barangkali tempat ibadah ya sesuai agama yang berlaku di Indonesia, gereja, masjid, musola dan seterusnya. Apabila ingin mengikuti promo ini bisa. Kemudian sekolahan, kantor pemerintahan, sektor usaha, bisnis, kemudian tidak kalah pentingnya saat ini yang sedang marak di Kediri yang sedang kita layani adalah pompa sawah, Mas Hilman. Pompa sawah yang dulunya mungkin pompanya masih pakai kapasitas yang kecil, kemudian seiring berjalannya waktu pompanya diganti dengan kapasitas besar dan membutuhkan daya listrik yang besar. Ini kesempatan sangat murah sekali dengan potongan 50%. Pokoknya 1 fasa ya. Iya, 1 fasa. Baik teman-teman, terus bisa berinteraksi dengan Pak Sukron Masudi, manajer ULP Pare, dan Pak Aditya Bimantara, manajer ULP Ngadilui. Anda bisa langsung bergabung melalui 0811 345 4000.
Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia. Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Jadi haus, kita cobain yuk. Sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain. Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah. Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih? Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang. Aku Viva, murni, sehat, alami. Sudahkah Anda bayar listrik bulan ini? Ingat, batas akhir pembayaran listrik adalah tanggal 20 di setiap bulannya. Bayar di awal waktu setiap tanggal 1. Tanggal 20 adalah tanggal jatuh tempo pembayaran listrik dan apabila belum terbayar, maka PLN akan melakukan pemutusan sementara di tanggal 21. Baik berupa segel MCB, migrasi ke meter prabayar atau token, bongkar KWH atau putus kabel SR. Lakukan pembayaran tagihan listrik awal bulan. Cek tanggal jatuh tempo dan siapkan dana sebelum jatuh tempo. Dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan, berarti Anda sudah berpartisipasi membangun daerah. Dipersembahkan PLN UP3 Kediri. Radio Andika. Saya cek catatan di gatekeeper. Ayah. Bu Yayu melintas di Wuling Blitar perjalanan arah Malang ramai lancar 2 arah. Pak Iksan menanyakan apakah ada kegiatan di jalur Mojo karena mau perjalanan dari Trenggalek ke Kediri. Info yang kita dapatkan ada kegiatan lomba baris berbaris di jalur Mojo, separuh badan jalan yang digunakan untuk peserta, sisanya untuk pengguna jalan. Berikutnya Santi. Mbak Dewi di Trenggalek, kalau misal daya listrik di rumah tidak stabil ditandai dengan saat menyalakan alat elektronik seperti kipas, cooker hot, suaranya berubah-ubah dari yang normal sampai suaranya redup. Itu masalahnya ada di mana? Kemudian solusinya seperti apa? Bu Sofia di Kediri menanyakan kalau menurunkan daya caranya bagaimana dari 2.200 dijadikan 1.300. Pak Ali di Gondang Pelosok Klaten mau pasang listrik baru yang 2.200 untuk keperluan bengkel. Kira-kira yang efektif untuk kelas UMKM sampai berapa ya estimasi biaya dan yang irit bulanannya. Pak Wahyu Burengan Kediri, cara verifikasi akun di PLN Mobile seperti apa karena berulang kali mencoba belum bisa. Bergeser ke email. Bergabung Pak Duyanto di Balowarti Kediri. Pak Dwi. Selamat pagi Mas Hilman. Selamat pagi, silakan Pak Dwi. Mas Hilman mau tanya, ini sama PLN ya? Iya. Ada PLN. Pak Sukron, Pak Adit. Pagi Pak Adit, mau tanya. Itu teman saya ada baru beli rumah, ya. Terus kemudian ditempati sama orang tua sama saudara-saudaranya. Halo? Ya, silakan Pak. Ya. Beli rumah ditempati sama saudara-saudaranya. Rumahnya itu sudah ada listriknya. Nah, dapat berapa bulan kemudian datang orang PLN. Nah, itu orang PLN pusat atau semacam kontraktornya atau apa, itu ngecek meteran itu Mbak sama kabel-kabelnya itu. Ya. Nah, terus kemudian tiba-tiba meterannya itu dibawa. Nah, katanya di situ meteran itu pernah dikutak-katik gitu katanya. Nah, kemudian si orang tua yang tinggal di situ kan nggak tahu apa-apa Pak ya. Dia kan ya orang tua, orang sudah sepuh gitu Pak. Nah, akhirnya kalau mau disambung listrik lagi harus bayar denda sekian. Itu banyak juga ya, berapa juta gitu Pak. Padahal dia baru nempati rumah itu berapa bulan, 2-3 bulan gitu lah. Tinggalnya di daerah mana Pak? Kota Kediri ya? Ini kejadian sudah kapan? Iya, sudah kejadian kapan hari. Nah, ini dari cerita kawan saya itu, saya juga mau beli rumah lagi. Nah, rumah yang beli ini
saya takut kejadian kayak kawan saya itu. Kalau sudah begitu kan mau nggak mau kita harus bayar, Pak. Nggak Jakarta ngengkel kan? Iya. Baik. Nah, bisa nggak sebelum saya deal dengan penjualnya itu, saya minta orang PLN datang untuk memastikan ini bagus, apa maksudnya nggak kondisi normal atau bagaimana gitu, Pak. Oke. Nah, Baik Pak Dwi, ya terima kasih sudah gabung bersama kita ya. Ya silakan Pak Sukron atau Pak Adit. Ya. Yang Pak Dwi tadi ya nih ya, Pak Dwi di Baluwerti ya. Iya. Oke. Selamat pagi Pak Dwi ya. Saya dari PLN juga mendengarkan informasi dari Pak Dwi tadi, memang kadang sering terjadi Pak Dwi ya. Karena ya yang perlu dipastikan memang sebelum melakukan pembelian itu pelanggan pembelian rumah ya terutama tadi disampaikan memastikan dahulu terkait dengan meternya. Yang pertama tentu saja terkait dengan tagihan. Tagihannya apakah sudah dilunasi atau belum gitu ya Pak Hilman. Baik itu tagihan listrik maupun tagihan yang lain. Tagihan lain itu contohnya apa ya? Tadi misalkan ada cicilan UJL kan itu Pak Hilman ya. Kemudian ada misalkan pernah melakukan pelanggaran dan kena denda, itu juga harus dipastikan ada nggak di ITPL tersebut. Itu dipastikan dahulu sebelum melakukan serah terima ke pemilik yang baru Pak Hilman, sehingga nanti pelanggan yang baru nanti itu sudah clear ketika dia menempati rumah tersebut. Nah ini saya yakin di pelanggan-pelanggan kita di UP3 Kediri masih banyak yang belum melakukan pengecekan terhadap meteran listrik Pak Hilman. Yang sering dicek itu kan pasti ya sertifikat, kemudian garis batas tanah gitu ya Pak Hilman. Nah ini ditambahi Pak, nanti kalau membeli rumah harus dipastikan listriknya apakah ada tagihan atau tidak, termasuk meteran tersebut pernah dilakukan pelanggaran atau tidak Pak Hilman. Nah tadi disampaikan Pak Dwi, saya terima kasih Pak Dwi mempunyai inisiatif untuk meminta PLN melakukan pengecekan sebelum pembelian. Pada dasarnya kami malah menyarankan dan meminta kepada pelanggan yang melakukan pembelian kepada rumah-rumah baru untuk melakukan validasi ke kita Pak Dwi, sehingga nanti pelanggan tinggal bisa lapor ke PLN Mobil, monggo silakan sampaikan saja ITPL-nya mana, akan melakukan pembelian rumah dengan lokasi ini, ITPL-nya ini, nanti petugas kami akan melakukan pengecekan di lokasi Pak. Jadi aplikasi Pak juga bisa ya? Bisa, nanti pakai aja pengaduan, monggo silakan, pakai pengaduan nggak apa-apa Pak Hilman sama Pak Dwi, nanti silakan. Nanti petugas kami akan diarahkan sesuai dengan wilayahnya. Kalau masuk ULB Pare ya Pare, masuk Ngadiluwe ya Ngadiluwe, atau kalau kota jadi di Baluwerti ya nanti dari Kediri kota yang bisa masuk ke sana melakukan pengecekan di sana. Jadi selain pengecekan meternya itu tadi sudah dilakukan pelanggaran atau belum Pak Hilman, itu juga ngecek tagihannya. Jadi nanti ketika tagihan itu kan kalau cuman bulanan mungkin kecil Pak ya, tapi kalau itu sudah beberapa bulan menunggak, itu kan nanti pelanggan yang baru menempati langsung dapat jackpot gitu ya Pak Hilman. Nah itu nanti juga perlu dihindari. Tapi siap Pak Dwi, dari kami pada prinsipnya siap Pak melakukan pengecekan dan malah berterima kasih sehingga nanti clear. Ketika kita dicek ternyata ada tagihan, ada pelanggaran, kemudian ada katakan sesuatu yang tidak sesuai di meternya itu atau segelnya rusak atau gimana, nanti kita bisa klaimkan atau kita bisa melakukan penagihannya kepada pemilik sebelumnya Pak Dwi, termasuk itu, ya. mengecek keamanan jaringannya. Betul, termasuk pengecekan keamanan jaringan yang masuk. Nah dari kami memang untuk PLN itu skopnya dari kWh meter ke atas ya Pak, kWh meter kabel yang masuk dari kWh meter ke tiangnya tadi gitu ya Pak. Tapi kalau ya di itu, dalamnya ya kalau dari dalamnya nanti rumah, bisa pemilik rumah, dan instalator juga cukup banyak di Kediri, monggo silahkan gitu ya. Gitu dari kami Pak Hilman dan Pak Dwi. Ya. Tadi pertanyaan dari Bu Dewi Trenggalek ya tentang daya listrik tidak stabil ini Pak Sukron. Oke, baik, terima kasih Bu Dewi. Jadi tegangan listrik tidak stabil itu disebabkan karena tegangan yang masuk di rumah Bu Dewi ini tidak normal ya. Tidak normal. Artinya tidak normal bahwa di semua peralatan listrik itu ada tegangan nominalnya, bahwa peralatan itu harus disuplai tegangan di range 200 sampai 230 volt. Berarti kalau satu peralatan tidak normal berarti dia mendapatkan suplai tegangan tidak sesuai maksimal, dengan nominal ya? peralatan. Nah, itu nanti bisa Bu Dwi dan semua pelanggan PLN bisa laporan saja ke PLN melalui aplikasi PLN Mobile, nanti pengaduan disampaikan keluhan yang dialami. Jadi misalkan tegangan tidak stabil, mohon dilakukan pengecekan. Dan ini pelanggan bisa mengadu kapan saja, 24 jam Mas Hilman. Jadi misalkan merasakan di malam hari jam
kosong-kosong, misalkan rumah Mas Hilman ada padam sendiri, tetangga kanan kiri tidak yang padam, silakan laporan pada saat itu juga. Atau lampunya redup gitu Lampunya ya. redup ya, itu disebabkan karena tegangan yang masuk ke rumah pelanggan tidak normal, itu disebabkan oleh berbagai macam penyebab. Secara teknis sambungan yang mungkin ada di tiang atau yang masuk ke rumah pelanggan itu ada lost kontak karena lifetime pemakaian peralatan. Iya. Itu jadi sangat mudah ya lewat Iya. aplikasi PLN Mobile Iya. Bu Dewi. Tentang Bu Sylvia di Kediri, cara menurunkan daya. Oh ya, baik. Cara menurunkan daya. Jadi cara menurunkan daya ini tidak ada biaya ya, tidak ada biaya kecuali kalau masih ada tanggungan yang belum diselesaikan, itu dilunasi semua. Misalkan ada angsuran OJL maupun piutang lainnya, itu nanti dilunasi semua. Kemudian melakukan prosesnya bisa melalui aplikasi PLN Mobile dan nanti ada menu upload data diri. Data diri itu adalah KTP, Mas Hilman. Ya, dipastikan KTP dokumen yang diupload itu sesuai sehingga nanti kita bisa melakukan approval dan pelanggan tidak perlu datang ke kantor. Tetapi apabila pelanggan menghadap ke kantor pun tetap kita layani pada hari dan jam kerja dan biayanya tidak ada. Maksudnya di ubah daya dan migrasi ini ya? Ya, nanti nanti ada opsi turun daya, Mas. Oh, ya. ada sendiri fiturnya ya? Tetap di ubah daya itu, Mas. Oh iya. Ya. Ya, itu Bu Sofia ya. Pak Ali di pelosok Klaten mau pasang listrik baru 2200 VA untuk keperluan bengkel, kira-kira yang efektif untuk kelas UMKM sampai berapa, estimasi biaya berapa, pengen ngirit per bulannya ini Pak? Oh ya. Jadi untuk daya 2200 nanti biaya yang dibayarkan ke PLN, biaya penyambungannya 2.062.000. Kemudian nanti biaya yang dibayarkan ke PLN itu hanya biaya penyambungan saja, Mas Hilman. Kemudian untuk pelanggan nanti menyiapkan instalasinya harus sudah siap. Kemudian menyiapkan SLO, sertifikat layak operasi. Karena SLO ini di luar PLN, yang menerbitkan adalah lembaga sertifikasi tersendiri. Nanti bisa bermohon online melalui PLN Mobile, dipastikan bahwasanya kegiatan usahanya adalah sudah siap, artinya ada aktivitas, nanti kita layani dengan tarif-tarif sesuai yang ada di lapangan. Jadi mungkin ada yang tarif industri, tarif bisnis, sesuai dengan yang ada di pelanggan. Gitu Mas Hilman. Ya. Ada klasifikasinya ya? Ya, jadi nanti kalau misalkan di situ memang sektornya sektor bisnis ya kita layani dengan tarif bisnis. Kalau UMKM estimasi ini sampai berapa ya dayanya? Tergantung usaha kebutuhan. ya? Tergantung usahanya. Kalau lasnya pakai las listrik ya bisa jadi agak besar ya, karena kan kadang hentakan awal itu cukup tinggi. Iya. Baik, itu Pak Ali ya. Sementara Pak Wahyu di Burengan Kediri, bagaimana cara verifikasi akun di PLN Mobile? Berulang kali nyoba masih belum bisa, Pak. Iya. Jadi verifikasi akun PLN Mobile sebenarnya cukup mudah, Mas Hilman. Syaratnya adalah melakukan tahapan sesuai dengan petunjuknya. Artinya petunjuk itu kalau nanti foto KTP, ya kemudian selfie itu sesuai. Nanti kalau apabila tidak sesuai dengan petunjuknya, memang nanti ada penolakan dari sistem. Kalau sesuai, saya pikir sangat cepat verifikasi akunnya. Mungkin ada salah satu tahapan yang tidak dilakukan dengan benar sehingga tidak terapprove untuk verifikasi akunnya. Oh, jadi Pak Wahyu bisa diperjelas kendalanya ada di mana? Iya, betul sekali. Tahapannya sebenarnya mudah diikuti. Mudah, ya, sesuai dengan di aplikasi diikuti. Nanti kalau semua diikuti, saya kira tidak sulit. Mungkin ada satu tahapan yang tidak diikuti dengan benar sehingga tidak terapprove secara sistem. Ya, teman-teman, kita masih bersama dengan PLN UP3 Kediri. Di studio sudah bersama kita Pak Sukron Masudi, manajer ULP Pare, dan Pak Aditya Bimantara, manajer ULP Ngadiluih. Kita banyak berbincang tentang kelistrikan ya. Ternyata beragam pertanyaan dari teman-teman, tidak hanya tentang promo kemerdekaan. Jangan lupa sampai 23 Agustus nanti diskon tambah daya 50%. Berlaku untuk konsumen satu fasa, semua golongan tarif bisa dimaksimalkan ya. Dan ngurusnya sangat mudah, Anda bisa manfaatkan aplikasi PLN Mobile. Teman-teman terus bisa berinteraksi melalui 0811 345 4000. Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun. Oke, Pak. Yeay!
Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash. Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh. Tapi jadi kotor, Pa. It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7. Sudahkah Anda bayar listrik bulan ini? Ingat, batas akhir pembayaran listrik adalah tanggal 20 di setiap bulannya. Bayar di awal waktu setiap tanggal 1. Tanggal 20 adalah tanggal jatuh tempo pembayaran listrik dan apabila belum terbayar, maka PLN akan melakukan pemutusan sementara di tanggal 21. Baik berupa segel MCB, migrasi ke meter prabayar atau token, bongkar KWH atau putus kabel SR. Lakukan pembayaran tagihan listrik awal bulan. Cek tanggal jatuh tempo dan siapkan dana sebelum jatuh tempo. Dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan, berarti Anda sudah berpartisipasi membangun daerah. Dipersembahkan PLN UP3 Kediri. 105,7 Radio Andika. Waktunya kembali kita ikuti ada catatan di Gatekeeper. Ayah. Pak Yahya, perjalanan Jombang ke Surabaya sampai Mojokerto mulai ada peningkatan volume kendaraan. Pak Dion, Nganjuk arah Madiun sampai Wilangan Nganjuk ramai didominasi mobil pribadi. Mbak Arsi, Tulungagung menuju Ponorogo sudah sampai Tugu Trenggalek lancar, tidak ada kendala. Selanjutnya Santi. Mbak Tia di Pare Kediri, daya listrik di rumah 900. Tiap bulan bayarnya sampai 450.000. Padahal pemakaian juga biasa. Sudah pernah minta tolong dicek oleh petugas yang mencatat tiap bulan. Tapi memang jawabnya pemakaian segitu. Takutnya apa ada yang memakai istilahnya gantol di tempat atau di milik Mbak Tia tersebut. Pak Tarji, Centong Langan Harjo Pelemahan Kediri, idealnya satu akun itu bisa dibuat berapa ID pelanggan. Kemudian yang kedua pertanyaannya, agar tidak terjebak dengan petugas PLN yang bukan resmi itu seperti apa? Mohon dijelaskan. Bu Mita, di data saya atau di data Bu Mita aplikasi PLN Mobile kok ada nomor NIK ganda. Itu konsepnya bagaimana? Sedangkan nomor NIK milik Bu Mita itu hanya 1. Ya, sekarang ke email. Bergabung Bu Ayu di Blabak Kediri. Bu Ayu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ayu. Iya, mau tanya ini Mas, kan itu NIK saya dicek itu sudah terpakai gitu di wilayah Trenggalek. Nah, nanti kalau misalnya saya pakai aplikasi mobil buat pasang baru, apakah masih bisa gitu? Yang subsidi saya ini yang tanyakan kemarin itu. Yang terpakai di Trenggalek ini apa, Bu? NIK saya setelah dicek itu untuk yang amprah baru subsidi itu tidak bisa dipakai gitu loh Mas, NIK saya. Karena sudah dipakai pelanggan wilayah Trenggalek. Ini rencana kan mau pasang baru gitu ya? Bisa gitu, iya mau pasang baru. Itu saja Bu Ayu? Iya. Ya. Baik, ditunggu di radio ya Bu Ayu. Baik, silakan Pak Sukron atau Pak Aditya. Moga Pak Adit ya Blabak di. Oh ya, baik, yang Bu Ayu ya tadi ada pengajuan amrah baru. Amrah baru ini kalau istilah di masyarakat amrah Mas. Iya, betul. Ya, yang normal di kami namanya pasang baru. Pasang ya. baru. Jadi Bu Ayu memang mengalami kendala di mana ketika mengajukan pasang baru dengan NIK-nya itu sudah terpakai. Ini biasanya terjadi kepada pelanggan-pelanggan yang mengajukan pasang baru untuk daya subsidi.
Pak Mas Hikman ya. Jadi daya subsidi itu di kami kalau rumah tangga ada 450 sama 900 yang subsidi. 900 itu ada 2 rumah 900 subsidi sama 900 mampu. Ya mungkin ini Mbak Bu Ayu ini mengajukan untuk yang subsidi gitu ya. Memang secara sistem kami Bu Ayu ya, memang subsidi ini peruntukan dari pemerintah itu hanya untuk 1 kakak. Jadi kalau di namanya subsidi ya Mas Hilman itu dia ya biasanya dipakai hanya untuk 1 rumah kan gitu ya, bukan dipakai untuk beberapa rumah. Jadi makanya ketika dia 1 KTP itu nomor NIK-nya itu subsidinya sudah dipakai di rumah atau di ITPAL yang lain, otomatis nggak bisa dipakai lagi di rumah kedua atau ketiga. Jadi sudah terdetek sama sistem. Betul, sudah terdetek sama sistem, dan sistem kami ini sudah connect dengan data Kemensos. Jadi kalau pelanggan-pelanggan itu dia masuk sebagai penerima subsidi sebagai di data Kemensos, maka otomatis juga masuk sebagai penerima subsidi di kami kalau dia mengajukan pasang baru daya 450 sama 900 Mas Hilman ya. Jadi seperti itu. Nah, kendala dari Bu Ayu tadi, kalau memang nanti Bu Ayu tinggal milih, saya kurang tahu apakah di Trenggalek itu memang ada saudaranya Bu Ayu yang rumahnya Trenggalek dan memakai KTP-nya kan juga bisa jadi ya Mas Hilman. Nanti kurang tahu. Nanti silakan aja datang di kantor membawa dengan KTP-nya dan pasang barunya. Nanti kita cek, kita bantu cross check di ULP Trenggalek, di PLNUP Trenggalek, apakah benar di sana memang KTP ini sudah dipakai atau belum. Kalau dipakai oleh siapa. Kalau memang nanti dari pemilik KTP aslinya itu ternyata Bu Ayu, ya berarti nanti Bu Ayu yang berhak untuk memakai. Kita bisa melepas subsidi yang di Trenggalek, baru kita pindahkan. Yang baru ya? Ya, betul, di rumahnya Bu Ayu yang sekarang, Pak Mas Hilman. Tapi yang jelas secara sistem memang diperbolehkan hanya untuk 1 NIK itu hanya untuk 1 penerima subsidi. Begitu Mas Hilman. Nah, kalau kasus ini memang harus ke kantor ya? Betul, karena harus ke kantor, karena memang kita harus validasi apakah pemilik KTP-nya Bu Ayu ini memang benar-benar Bu Ayunya atau saudaranya atau siapanya kan gitu. Kita harus validasi di situ dulu. Nanti mungkin butuh surat keterangan dari RT mungkin pemiliknya bahwa memang Bu Ayu KTP-nya Melabak, lokasi rumahnya di Melabak, ya otomatis berarti penerimanya Melabak gitu. Mas Hilman. Berarti Bu Ayu langsung ke kantornya Pak Ditya. Betul, silakan Bu Ayu, nanti monggo silakan ke kantor, nanti kami bantu ketemu sama teman-teman untuk terkait dengan kendalanya dari Bu Ayu nggih. Ya. Baik, ada Mbak Tia di Pare tanya kemungkinan ada yang gantol ya istilahnya ini Pak Sukron. Ya baik, terima kasih. Ini keluhan atau laporan yang mungkin sering dialami ya Pak? Dialami oleh pelanggan yang merasa merasa bahwa tagihan saya kok besar ya. Nah, nanti dengan senang hati kami dari PLN melakukan pengecekan. Pengecekan, mohon nanti Bu Tia melakukan laporan pengaduan di aplikasi PLN Mobile. Nanti pengaduan disampaikan keluhan yang dialami. Nanti kita cek di sana apakah KW meternya normal, kemudian sambungannya tadi yang diduga ada gandolan-gandolan tadi nanti kita cek, monggo nanti dilaporkan melalui aplikasi PLN Mobile, nanti tim kami yang akan terjun ke sana untuk ngecek. Gitu, biasanya indikasinya apa Pak kalau memang digandol ya? Dari rumah yang sebenarnya lain. Kalau gandol itu enggak, jadi karena memang lebih ke pemakaian aja. Pemakaiannya memang tinggi. Karena gini Mas Hilman, daya 900 itu ada 2 ya untuk rumah tangga itu. 900 tarif subsidi, kemudian 900 tarif non subsidi. Nah, kalau subsidi dan non subsidi ini selisihnya cukup besar, rupiah per KW-nya. Nah, ada kecenderungan di masyarakat itu membandingkan ya, sama-sama 900. Mas Hilman 900 subsidi dengan saya 900 subsidi itu selisihnya 2 kali lipatnya. Sehingga ada anggapan di masyarakat sama-sama 900 kok si A tagihannya cuma segini. Nah itu. Nah itu nanti dengan senang hati kita jelaskan. Ya. Kalau subsidi memang harus ini ya, ngurus ke kantor ya Pak? Ya, jadi untuk tarif subsidi rumah tangga itu dilayani di daya 450 dan 900. Nah, sehingga nanti di masyarakat itu ada ya tadi 900 subsidi. Sama-sama 900. Ya, kalau yang non subsidi itu 900 biasanya ada R1M, berarti 900 mampu. Oh, ada M-nya. Ada M-nya. Jadi kalau Mas Hilman nanti rumahnya 900 R1M, berarti 900-nya yang non subsidi, sehingga rupiah per KW-nya berbeda dengan 900. Kalau subsidi R1 juga. R1 saja, tidak ada M-nya. 900 R1 berarti 900 subsidi. Ya, itu Mbak Tia. Pak Tarji, idealnya satu akun bisa dibuat berapa ID pelanggan dan bagaimana mengetahui ciri-ciri petugas yang resmi? Oke, baik.
Jadi dalam satu akun PLN Mobile itu bisa memuat 4 ID pelanggan. Maksimal 4 ya? Maksimal 4. Jadi Mas Hilman nanti satu akunnya bisa berkesempatan 4 voucher tambah daya. Monggo nanti dimanfaatkan untuk tambah daya barangkali musola, masjid atau tempat-tempat yang saat ini sedang butuh. Jadi Pak Tarji nanti bisa menambahkan ya di dalam satu akun itu 4 ID pelanggan. Kemudian membedakan petugas PLN yang asli dan yang abal-abal. Jadi petugas PLN yang resmi dari kita ketika melaksanakan pekerjaan, misalkan pekerjaan penggantian meter, penggantian yang ada di pelanggan itu ada perintah kerjanya. Surat ya? Iya, perintah kerja. Jadi perintah kerja penggantian meter di rumah Pak Hilman. Itu nanti ada perintah kerjanya. Jadi petugas itu ke sana berdasarkan perintah kerja, itu pasti. Kemudian surat tugas. Kemudian memakai seragam, identitas bahwa itu adalah mitra kerja PLN. Jadi cara membedakannya itu. Jadi surat tugasnya ditanya, kemudian perintah kerjanya ada apa tidak, kemudian berseragam. Seragam itu adalah identitas dari mitra kerja kami. Itu Mas Hilman. Baik, sementara Bu Mita tentang nik ganda ini Pak Sukron. Nah, nik ganda itu mirip seperti pertanyaan seperti tadi ya. Jadi nik ganda nanti bisa kita bantu validasi dan verifikasi Mas Hilman. Nanti datang ke kantor dengan membawa dokumen asli. Bila mana nanti memang nik-nya itu terpakai di pelanggan yang lain, nanti kita akan coba komunikasikan antar unit seperti tadi dengan Trenggalek. Nanti kita komunikasi dengan Trenggalek untuk sama-sama dilakukan validasi di lapangan apakah benar yang memakai ini nik-nya yang mana yang benar. Nanti bisa kita bantu fasilitasi. Baik. Ada juga yang bertanya tapi kirim voice note ya. Ini Pak Rossi yang ada di Kediri. Assalamualaikum, selamat pagi Radio Andika. Ini mau ikut bergabung terkait PLN. Mohon maaf baru mengikuti. Mau menanyakan apabila sudah terdaftar untuk cek online bahwasannya KK atau NIK tersebut berhak menerima bantuan subsidi. Akan tetapi pada prakteknya listriknya itu listrik non subsidi. Itu untuk mengurusnya prosedurnya bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Rosi sedang berjalanan rupanya. Silakan Pak Sukron. Terima kasih Pak Rosi. Jadi itu namanya nanti ubah tarif. Ubah tarif. Ya, jadi misalkan Pak Rosi pelanggan yang berhak mendapatkan subsidi daya listriknya 900. Nanti namanya ubah tarif dan itu tidak ada biaya. Jadi di masyarakat ini banyak sekali oknum ya yang menawarkan istilahnya ya, menawarkan rubah tarif dengan biaya yang sangat besar. Sebenarnya di PLN tidak ada biaya. Jadi rubah tarif itu nanti monggo apabila pelanggan itu terdaftar sebagai pelanggan yang berhak menerima subsidi listrik dan saat ini belum menikmati subsidi tersebut, nanti membawa dokumen asli. Nanti akan kita verifikasi di kantor dan kita akan proses namanya ubah tarif Mas Hilman. Oh, datang ke kantor ya? Iya, datang kantor. Ya, itu Pak Rosi. Teman-teman sebenarnya masih banyak yang bergabung. Waktunya cepat sekali. Ya, ada tambahan yang ingin disampaikan Pak Sukron atau Pak Adit, silakan. Oke, baik, terima kasih ya. Ini di momen HUTRI ke-80 ini banyak sekali kegiatan di masyarakat. Kami meminta dukungan dari seluruh masyarakat untuk mendukung keandalan suplai listrik PLN di seluruh unit ya di Kediri Raya ini. Kaitannya saat ini itu banyak sekali gangguan-gangguan suplai listrik di wilayah Kediri diakibatkan layang-layang. Oh iya betul. Ya. Jadi layang-layang yang gapangan yang sangat besar sekali ukurannya itu menimpa jaringan listrik PLN. Ketika jatuh di satu titik itu dampaknya ribuan pelanggan akan mengalami listrik padam. Dan langsung gatekeeper muncul laporan. Nah, betul sekali. Dan ini dampaknya luar biasa. Artinya tidak di satu desa, dua desa, tapi mungkin berpuluh-puluh desa, beberapa kecamatan akan terdampak listrik padam. Nah, saat ini ada event 17 Agustusan yang mana butuh
keandalan listrik yang cukup tinggi. Jadi kami mohon bantuan dari seluruh masyarakat ya untuk mengingatkan anak-anak kita agar tidak bermain layang-layang di sekitar jaringan listrik PLN. Agar listriknya tetap andal dan kita bisa menikmati pesta kemerdekaan ini dengan listrik yang terus menyala. Ya, Adit silakan. Iya, sama tadi yang mungkin menegaskan kembali terkait keamanan K3 ya. Jadi selain mengganggu jaringan juga nanti bakal terjadi kecelakaan kerja terhadap anak-anaknya gitu ya. Apalagi kalau sekarang pakai kawatnya kawat yang bukan benang ya, kawatnya kawat yang kuat gitu, yang ada gelasannya gitu ya, Mas Hilman. Jadi minta tolong nanti pada seluruh pelanggan agar mengingatkan anak-anaknya untuk tidak bermain layang-layang dekat dengan jaringan kami. Nah, pesan yang kedua adalah jangan lupa untuk memanfaatkan promo kemerdekaan yang dari PLN, tambah daya 50% diskonnya. Ya, tambah daya tambah merdeka gitu ya, Mas Hilman. Mungkin itu dari kita, semoga pelanggan bisa memanfaatkan seluruh promo yang ada di kami dan pelanggan juga berkontribusi aktif untuk menjaga kelistrikan ini bisa berjalan selama 24 jam terus-menerus dengan melakukan pengamanan baik itu dari layang-layang maupun dari pohon-pohon ataupun barang-barang yang dekat-dekat dengan jaringan gitu ya, Mas Hilman. Mungkin itu dari kami. Ya, itu teman-teman bisa memanfaatkan karena maksimal 23 Agustus 2025 diskon tambah daya, diskonnya 50%. Apalagi sekarang tren banyak yang punya mobil listrik ya. Ini peluang juga untuk bisa tambah daya supaya lebih maksimal lagi. Terima kasih Pak Sukron, Pak Aditya. Kita berjumpa lagi di kesempatan mendatang. Demikian teman-teman, kita baru bersama dengan PLN UP3 Kediri, Pak Sukron Masudi selaku manajer OLP Pare dan Pak Aditya Bimantara manajer OLP Ngadiluih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berjumpa lagi di kesempatan mendatang. Anda baru saja mengikuti Publik Interaktif Radio Andika. Publik Interaktif dipersembahkan oleh Sudahkah Anda bayar listrik bulan ini? Ingat, batas akhir pembayaran listrik adalah tanggal 20 di setiap bulannya. Bayar di awal waktu setiap tanggal 1. Tanggal 20 adalah tanggal jatuh tempo pembayaran listrik dan apabila belum terbayar, maka PLN akan melakukan pemutusan sementara di tanggal 21. Baik berupa segel MCB, migrasi ke meter prabayar atau token, bongkar KWH atau putus kabel SR. Lakukan pembayaran tagihan listrik awal bulan, cek tanggal jatuh tempo dan siapkan dana sebelum jatuh tempo. Dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan, berarti Anda sudah berpartisipasi membangun daerah. dipersembahkan PLN UP3 Kediri. Sudahkah Anda bayar listrik bulan ini? Ingat, batas akhir pembayaran listrik adalah tanggal 20 di setiap bulannya. Bayar di awal waktu setiap tanggal 1. Tanggal 20 adalah tanggal jatuh tempo pembayaran listrik dan apabila belum terbayar, maka PLN akan melakukan pemutusan sementara di tanggal 21. Baik berupa segel MCB, migrasi ke meter prabayar atau token, bongkar KWH atau putus kabel SR. Lakukan pembayaran tagihan listrik awal bulan, cek tanggal jatuh tempo dan siapkan dana sebelum jatuh tempo. Dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan, berarti Anda sudah berpartisipasi membangun daerah. Dipersembahkan PLN UP3 Kediri.